Hadirin dimuliakan Allah, ada kejadian yang menarik lainnya. Peristiwa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Ka'bah itu pernah mengalami kebanjiran, kemudian runtuh sampai Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Kemudian penduduk Quraisy bertekad untuk membangun ulang renovasi. Namanya banjir, biasanya kan tidak menghabiskan semuanya ya. Terkadang masih ada sisa-sisa, ada puing-puing sisanya. Nah, orang musyrik itu nggak berani untuk merusak sisa-sisa puing ini. Sampai pertama kali yang melakukannya adalah Al-Walid bin Mughirah. Begitu Al-Walid bin Mughirah menghancurkan sisanya, kok ternyata dia diam saja, dia dalam kondisi nyaman saja, tidak kualat. Kemudian berbondong-bondong orang Quraisy merusak pondasinya karena mau dibangun ulang. Nah, sebelum dibangun ulang, ada kisah bahasanya di dalam Ka'bah itu ada ular besar. Semua orang ketakutan, mau mendekat mereka takut. Terus mereka berpikir, jangan-jangan ular ini adalah peringatan dari Allah. Mereka beriman kepada Allah. Jangan-jangan ular ini adalah peringatan dari Allah tentang kemuliaan Ka'bah. Akhirnya mereka berpikir, apa yang harus kami lakukan agar pembangunan Ka'bah itu, renovasi Ka'bah itu bisa terlaksana dan ular ini pergi. Ada salah satu tokoh namanya Abu Wahab bin Abid dari suku Makhzum. Abu Wahab bin Abid dari suku Makhzum ini termasuk salah satu pentolannya orang musyrikin, orang Quraisy. Beliau orang yang terhormat di kalangan orang Quraisy. Dan dia ini pamannya Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ibu. Jadi ibunya Abdullah punya saudara namanya Abu Wahab. Abdullah siapa? Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Wahab? Ya ma'syara Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyiban. Wahai orang Quraisy, jangan kalian libatkan untuk pembangunan Ka'bah kecuali dari hasil yang halal dari pengerjaan kalian. La yadkhulu fiha mahru baghin, jangan sampai melibatkan mahar pelacur. Wala bai'ur riba, dan jangan sampai melibatkan hasil transaksi riba. Wala madlamatu ahadin minan nas, dan jangan sampai melibatkan hasil kezaliman sesama manusia. Begitu ada pengumuman ini, maka orang Quraisy bertekad, kami akan kumpulkan dana murni dari yang halal. Sejak itu ularnya pergi. Lalu mereka mengatakan, berarti Allah ridho karena ularnya sudah pergi. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah dari mana orang Quraisy tahu kalau riba itu termasuk penghasilan yang haram. Padahal mereka pernah nggak baca Taurat? Nggak pernah. Pernah baca Injil? Mereka ummiyun, nggak bisa baca. Tapi mereka tahu karena nalurinya. Sehingga sebejat-bejatnya manusia, mereka punya naluri yang itu meneriakkan riba itu haram. Meskipun di saat yang sama mereka juga melanggar riba. Kan masalah tidak konsisten aturan ya juga kita alami ya. Kita tahu yang namanya ini halal, ini haram, kita tahu ini dilarang. Pernah kita langgar? Pernah. Sering. Bukan pernah, sering. Pernah. Tayyib. Tidak konsisten dengan aturan. Orang Quraisy melakukan semacam ini tujuannya untuk menghormati Ka'bah. Sehingga dana untuk membangun Ka'bah terbatas. Karena keterbatasan dana itulah akhirnya mereka membangun Ka'bah ditinggikan yang cukup sesuai dengan ketersediaan dana. Mereka harus datangkan tukang, mereka harus datangkan bahan-bahan bangunan. Karena dananya yang halal terbatas, maka Ka'bah hanya bisa dibangun tinggi sampai pada wilayah yang kita lihat itu. Sementara masih ada wilayah yang lain di sebelah utaranya, itu mereka kasih tembok ya, setinggi pundak, bentuknya setengah lingkaran. Ini hanya sebagai pembatas bahasanya wilayah ini masih masuk daerah Ka'bah, namun tidak bisa ditinggikan, tidak bisa disatukan karena dananya kurang. Karena dana renovasinya kurang.
Kalau orang di tempat kita menyebut tembok ini namanya apa? Hijir Ismail. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Mungkin yang lebih tepat ini Hijir Quraisy. Karena yang bangun orang Quraisy. Istilah yang lebih tepat tembok ini adalah Hatim. Namanya Hatim, ya. Dan ada yang mengatakan bahasanya disitulah kuburannya Nabi Ismail dan ibunya. Namun riwayatnya adalah riwayat yang palsu sehingga tidak bisa jadi dalil.